Untuk pembuatan media ajar ini, saya menggunakan aplikasi Canva for Education. Langkah-langkahnya yang pertama, siapkan materinya terlebih dahulu. Setelah itu kita buka aplikasi Canva for Education. Setelah itu kita bebas memilih template atau bisa memulai dari template yang kosong. Kemudian kita edit setiap aset yang ada pada template sesuai dengan materi yang sudah disiapkan tadi. Kemudian langkah berikutnya adalah ketik atau copy materi pada aset-aset yang sudah ada, yang sudah diedit. Kemudian berikutnya adalah kita download sesuai dengan format yang disediakan. Karena kita membuat media pembelajaran, maka kita download saja dalam bentuk format PPT. Kemudian setelah itu kita bisa membagikan kepada murid baik secara langsung dengan menggunakan LCD proyektor atau bisa di-share melalui grup WhatsApp kelas. Sedangkan untuk pembuatan LKPD, saya membuatnya di aplikasi Top Worksheet dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita buat dulu format LKPD-nya, yaitu di aplikasi Canva for Education. Setelah selesai, kita download. Kita downloadnya dalam bentuk PDF. Setelah itu, langkah berikutnya adalah kita buka Top Worksheet dengan menggunakan menu upload. Setelah menu upload sudah muncul, langkah berikutnya adalah menyeting bentuk soalnya. Bisa soal pilihan ganda multiple, bisa single multiple choice, atau bisa menggunakan soal-soal dengan jawaban singkat maupun drag and drop, maupun menggunakan metode centang atau checklist atau bentuk-bentuk soal yang lain. Nah, langkah berikutnya setelah kita sudah menyeting bentuk-bentuk soalnya, langkah berikutnya adalah setting untuk ujian yang meliputi dari soal ini akan mau diberikan ke kelas mana, terus durasi waktunya dan juga nilai maksimalnya berapa. Setelah itu terakhir kita akan mendapatkan link. Nah, link ini yang bisa diberikan kepada siswa, baik berupa link, bisa juga berupa dalam bentuk barcode. Link ini bisa kita share di grup kelas, nanti siswanya bisa mengklik link tersebut untuk memulai mengerjakan soal. Dalam proses pembelajaran ini, saya selain membuat Top Worksheet, saya juga membuat pembuatan kalkulator untuk memudahkan siswa dalam menghitung bunga tunggal, yaitu dengan menggunakan aplikasi coding yang bernama Tony. Di mana langkah-langkahnya dalam pembuatan kalkulator ini, yang pertama kita buka dulu aplikasi Tony. Langkah berikutnya kita gunakan sintak print, input, dan definisi. Nah, setelah itu selesai semuanya, kita coba running, kita jalankan. Kalau masih ada error, kita betulkan, seperti itu. Setelah kita sudah memperbaiki error pada sintak-sintak yang masih bermasalah, langkah berikutnya adalah buka aplikasi AI, di mana aplikasi ini bisa menggunakan ChatGPT, Chat PDF, Perplexity, maupun Gemini, maupun aplikasi AI yang lain. Nah, kemudian kita salin sintak yang kita dapatkan di Tony, kita salin ke AI untuk membuat yang format HTML dan format zip. Nah, format zip nanti kita download. Setelah selesai di-download, maka langkah berikutnya adalah kita share kepada siswa. Untuk penggunaan media ajar ini, kalau kita sudah membuatnya di aplikasi Canva, kita download ke dalam bentuk PPT, kita tinggal tampilkan melalui LCD proyektor untuk dijelaskan kepada murid, atau kita bisa juga memberikan file tersebut dengan men-share file PPT tersebut di grup WA kelas agar bisa dilihat oleh siswa kita. LKPD yang kita buat, kita tinggal share saja link LKPD-nya di grup WhatsApp kelas. Siswa tinggal klik saja link tersebut untuk mengerjakan. Siswa dapat mengisi identitas, kemudian menjawab soal sesuai perintah yang ada. Setelah selesai semua soal dikerjakan, maka nilai akan muncul di lembar LKPD secara online. Pembuatan kalkulator ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam proses menghitungkan, dan juga untuk membandingkan antara proses perhitungan secara manual dengan perhitungan secara menggunakan aplikasi. Kebetulan aplikasinya yang dipakai adalah aplikasi coding yang bernama Tony.
Siswa tinggal mendownload file yang sudah di-share oleh guru dalam format HTML. Setelah di-download, maka siswa akan diarahkan ke browser. Browser yang ada boleh Chrome, bisa juga Mozilla maupun browser-browser yang lain. Kemudian setelah itu siswa tinggal menginputkan variabel-variabel yang akan dimasukkan, yaitu mulai dari suku bunga, modal awal, dan periode. Setelah itu selesai di-input, maka langkah berikutnya adalah siswa tinggal klik tombol hitung, maka di layar akan muncul hasil perhitungan dari bunga yang diperoleh pada periode tertentu dan modal yang diperoleh pada periode tertentu. Berikut adalah dokumentasi penggunaan dari aplikasi atau media pembelajaran matematika. Ini Pak Rosi buat aplikasinya menggunakan namanya Tony. Aplikasinya bahasa pemrogramannya menggunakan Tony. Sekarang kan sudah populer ya, viral ya, bahwa semua sekolah harus menggunakan yang namanya apa? Coding. Nah, ini coding ini input, ini def, return, ini print, ini semuanya adalah bahasa-bahasa pemrograman atau namanya coding. Bisa dimahami? Bisa. Nah, ini aplikasinya namanya Tony. Ini ada tulisannya Tony. Oke, ini aplikasi sederhana. Nah, cara menjalankannya gimana? Kita nanti klik tombol yang tandanya panah ini, yang warna hijau. Oke, ini saya coba jalankan ya. Oke, saya coba jalankan. Nah, setelah dijalankan ternyata ada perintah di bawahnya. Masukkan suku bunga. Nah, kamu biasanya kalau ada soal suku bunga kan masukkan suku bunganya. Ya. Biasanya dalam bentuk apa kemarin kalau suku bunga? Dalam bentuk persen. Misalkan saya isi 2%. Nah, saya isi 2% ya. Oke, setelah itu enter, masukkan modal awal. Tahu modal awal kan? Modal awal itu artinya apa? Uang yang pernah kalian tabungkan atau kalian pinjam. Ngerti? Kalau pinjam ke bank misalkan 5 juta ya berarti itu pinjamannya, modal awalnya. Kalau nabung ya berarti nabung. Misalkan saya isi berapa? Terserah kalian coba pinjamkan. 1 juta. 1 juta, oke, 1 juta. Nah, nolnya ada 6 ya? Ya. Setelah itu saya enter. Masukkan berikutnya periode. Periode itu apa berarti? Bunga. Bunga. Periode apa? Lamanya. Ya, Lamanya menabung atau lamanya meminjam. Ya. Misalkan diisi berapa bulan? Misalkan 2 bulan. 2 bulan. Oke. Oke ya, saya enter ya. Nah, ini setelah di enter akan muncul seperti ini. Nah, ternyata bunga yang diperoleh adalah 40.000. Betul nggak? Betul. Kalau uangnya 1 juta, bunganya 2%, selama 2 bulan, betul nggak dapat 40.000? Iya. 40.000. Iya, betul. Terus modal yang diperoleh totalnya adalah berapa ini? 1 juta. 140.000. 1 juta 40.000. Betul. Yakin betul. Iya. Ini kalau menggunakan aplikasi. Coba kita buktikan menggunakan rumus. Benar pakai aplikasi set itu ya. MO modal awal dikali suku bunga dikali dengan periode. Oke. MO-nya berapa tadi? 1 juta. Oke. Dikali B-nya berapa persen? 2%. 2%. 2% itu kan 2/100. Siap. Dikali N. 2 N-nya bulan. berapa? 2. N-nya periodenya 2 bulan. Ya. Oke. Ini nolnya bisa coret 2 ya? Ya. Oke. Coret 2. Paham? Paham. Sehingga hasilnya ini berarti tinggal berapa ini? 10.000. Hasilnya ada 10.000 ya? Ya. 10.000 dikali sama berapa? 2. 2 dikali sama 2. 2. Oke. 2 kali 2 berapa? 4. 4 dikali 1. 4. 4. Terus nolnya ada berapa? 4. Berarti 40.000. Ternyata jawabannya. Betul. MO Modal. ditambah dengan bunga. B. MO itu modal awalnya tadi berapa? 1 juta. Oke, 1 juta. Ditambah berapa bunga yang didapatkan? 40.000. Sehingga kalau dijumlahkan 1 juta 40.000. Ternyata ada juga jawabannya. Sombong. Bisa dipahami? Bisa. Jadi yang kemarin udah belajar kayak Rahman sama Nuri sudah belajar kayak gini, bisa?
Sorry lo. Tulis nama ya. Di sini, ditulis di sini. Tulis ya. Tulis namanya. Ya. Oh, sudah download aplikasi ini. Oh ya, sip. Oke. Sambil ini ya, udah namanya sudah. Oke. Oh. Kenakan ini ya. Terus, nah, soal nomor 1 apa itu tuh? Menabung di bank sebesar PT Nabung di bank 5 juta, berarti isinya 5 juta. 5 juta ya. Terus bank memberikan bunga tunggal sebesar 1%. 1% per apa itu, Jong? Per bulan. Per bulan. Nah, 1%. Terus Dari hah? Ini enggak 6 berarti kalau 5 juta. Lebih enggak? Nah, lebih 1. Terus periodenya berapa lama? dari permasalahan di atas, coba perhitungan berapa misalnya bunga yang didapatkan Suko selama 10 bulan. 10 bulan. Berarti Menabung itunya di diisi bank 10. Ternyata jawabannya bunganya berapa? Bunganya saja yang di atas berarti berapa? 500.000. Ya, berarti diisi 500 itu, Jong. Totalnya 5 ya. Iya, 500.000. Terus sudah banyak, cukup dah mas, banyak. Sekian video dari saya terkait dari pembuatan media pembelajaran, pembuatan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan juga pembuatan kalkulator hitung untuk menghitung bunga tunggal. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan saya pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.